Selamat pagi, smart listener di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Sudah hampir mendekati pertengahan bulan Juli 2023. Bagaimana dengan cara Anda untuk bisa mengelola kekayaan dan juga keuangan Anda? Nah, semoga dalam keadaan normal dan juga baik-baik saja ya. Karena seperti yang kita ketahui, kondisi tidak menentu ini ternyata turut memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan atau finansial kita. Seolah hal tersebut ingin menegaskan akan pentingnya pengelolaan kekayaan atau yang dikenal dengan istilah wealth management, baik untuk perorangan maupun bisnis Anda. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sebetulnya aset kekayaan yang kita miliki itu mampu dikelola dengan tepat dan bisa berkembang dengan baik. Nah, kita akan bahas hal tersebut bersama dengan ketiga narasumber kami pada kesempatan pagi hari ini di program Smart Financial Wisdom. Yang pertama adalah tuan rumah dari program Smart Financial Wisdom, ada Pak Eko Priyopratomo. Beliau selaku Komisaris Utama BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Darir, selamat pagi Pak Steven, Pak Teguh, sehat semua. Baik, terima kasih Pak Eko Halo. waktunya. Dan tidak ketinggalan juga kami hadirkan penasihat keuangan independen, ada Bapak Muhammad Teguh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dari, selamat pagi smart listener semuanya, sehat semua. Baik, terima kasih. Dan tidak ketinggalan, ini yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, SEVP Wealth Management dari Bank BNI, Pak Steven Suryana. Pagi, Pak Steven Suryana. Pagi Mas Daryl, terima kasih atas kesempatannya. Terima Selamat pagi kasih. Pak Eko dan Pak Teguh. Oke, baik. Terima kasih Pak Steven, Pak Eko, dan juga Pak Teguh. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pertanyaan besarnya adalah apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana sebetulnya agar aset serta kekayaan ini yang kita miliki itu bisa dikelola dengan tepat dan berkembang dengan sangat baik. Mungkin pertama-tama kita perlu mengenal agar lebih sayang ya tentang istilah wealth management. Kemudian bagaimana sih sejarahnya di Indonesia? Mungkin Pak Eko boleh membuka perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Daryl. Jadi mungkin istilah wealth management nanti mestinya ini pertanyaannya ke Pak Steven, tapi saya sedikit saja membuka ya Ya, bahwa setiap orang itu Mas Daryl memiliki kebutuhan yang mungkin berbeda-beda dari sisi keuangan. oke. Nah, biasanya kalau dulu bank itu kan lebih memberikan solusi utamanya transaksi ya, kemudian yang kedua tabungan ya. Tapi bagi beberapa segmen tertentu kebutuhannya itu jauh lebih banyak daripada yang kebanyakan masyarakat ya. Dan mereka tentunya karena memiliki dana atau aset yang cukup besar, itu mereka perlu bantuan untuk dikelola sehingga aset-aset itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Nah, disitulah sebetulnya muncul yang namanya pengelolaan kekayaan ya, atau pengelolaan aset ya, pengelolaan harta. Dan ini sudah makin berkembang, Mas Daril. Kalau dulu mungkin segmen yang disasar itu adalah mereka yang memiliki jumlah aset atau jumlah penghasilan tertentu. Kalau sekarang dengan adanya digitalisasi ini makin menarik ya, karena sebetulnya setiap individu itu harus mengelola asetnya atau harus mengelola kekayaannya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, Mas Daril. Oke, baik. Saya melanjutkan lempar bola yang disampaikan oleh Pak Eko ke Pak Steven. Pak Steven, bagaimana Pak Steven? Boleh sedikit Kak mungkin disampaikan sejarahnya tentang wealth management dan ini kan berarti ada perubahan customer behavior ya di awal pembentukannya sampai dengan sekarang karena tadi Pak Eko mengatakan seiring dengan perkembangan dunia digital dan juga teknologi. Silakan Pak Steven. Ya, terima kasih Mas Daryl. Ya, tadi Pak Eko juga sudah menyampaikan ya tentang sedikit mengenai wealth management. Mungkin yang saya mau tambahkan itu adalah perkembangan wealth management di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang eh, termasuk relatif baru ya kalau kita melihat tren dari wealth management, walaupun sebetulnya sejarah wealth management di dunia ini sudah berabad-abad ya, udah mungkin dari abad ke-17 ke-18 di negara-negara lain gitu ya. Hmm. Indonesia itu relatif lebih baru. Dan yang tadi kalau kita bicara dari sisi behavior dari nasabah ya, tentu kalau kita lihat tantangan utama dari bisnis wealth management ini adalah edukasi. Ya, saya ingat kalau misalnya kita bicara mengenai bisnis wealth management Mhm. sekitar mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya. Waktu itu saya juga sudah bertemu dengan Peko juga ya. Jadi memang edukasi itu sesuatu yang sangat menjadi tantangan gitu ya. Karena nasabah itu sangat terbiasa, bagusnya nasabah di Indonesia sangat terbiasa dengan menabung gitu ya. Nah, Nah, waktu ada produk wealth management, pertanyaannya
Apakah ini produk bank? Jawabannya ini bukan produk bank ya. Apakah ini dijamin? Oh, ini tidak dijamin ya. Ini adalah produk investasi gitu ya. Ada potensi kenaikan, tapi juga ada resiko penurunan gitu kan. Nah, tentu di awal-awal ya nasabah juga sangat mereka juga bilang, loh kenapa saya mesti masuk ke produk-produk wealth management gitu ya. Dengan historical di Indonesia itu suku bunga itu relatif tinggi ya. Bahkan kalau kita lihat di masa lalu yang namanya deposito itu biasanya bisa double digit gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dengan tren penurunan suku bunga ya dalam jangka panjang selama 10 tahun terakhir, ini melihat nasabah juga sudah mulai melihat lagi, oh alternatifnya apa nih gitu ya. Karena kalau kita melihat kemarin suku bunga deposito turun terus, ya mungkin dalam 2 tahun ini agak naik gitu ya. Nah, tetapi dengan tingkat penurunan suku bunga, nasabah juga mulai melihat alternatif produk lainnya, termasuk ke produk-produk wealth management yang tadi juga Pak Eko sempat sentuh sedikit mengenai adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini sangat-sangat membantu ya kalau kita lihat terutama dengan COVID kemarin itu memaksa behavior ya. Orang yang kalaupun juga harus biasanya ke bank gitu ya, sudah mulai lebih aktif mengenai masuk ke digital banking ya, dan produk-produk wealth management ini juga sudah memasuki era digital juga ya. Di BNI kami juga mempunyai feature mobile banking dan nasabah bisa melakukan berbagai transaksi wealth management termasuk juga pembukaan rekening investasi ya di awal dan dengan melakukan risk profiling juga ya. Jadi kalau kita lihat bahwa wealth management yang sebelumnya mungkin lebih di nasabah yang top dengan digitalisasi ini juga membuat bisa diterima di masyarakat secara umum. Mungkin begitu, Mas Daryl. Berarti Pak Steven kalau dikatakan sebagai sebuah kemungkinan atau probabilitasnya itu kan ada kesempatan untuk meningkatkan jumlah nasabah ya Pak. Tapi nanti dibahas ya Pak ya. Nah, seperti apa mungkin penjelasannya? Saya mau sedikit ke Pak Teguh deh sebelum kita break di sesi yang pertama ini. Pak Teguh, sebenarnya kalau kita melihat kondisi ideal dari seseorang, itu kapan Pak? Idealnya untuk memulai pengelolaan kekayaannya dengan menggunakan wealth management, Pak Teguh. Mikrofonnya Pak, izin. Oke, ya, Ya. wealth management sendiri itu kan sebuah tools orang dalam mengelola keuangannya dia, mengelola kekayaan lah kalau pakai istilah wealth kan gitu kan. Ya. Idealnya sejak dia punya aset, berapapun umurnya, maka dia sudah harus mulai memanfaatkan wealth management ini, gitu. Karena apa? Lagi-lagi itu, wealth management itu hanya sebagai tools untuk mencapai tujuan seseorang. Nah, tadi Pak Stephen mengatakan bahwa Indonesia sudah terbiasa menabung. Nah, menabung itu kan dalam rangka pengelolaan keuangan. Dengan tren katakan imbal hasil dari produk-produk perbankan itu trennya menurun. Kenapa menurun? Karena emang inflasi kita membaik. Kenapa membaik? Karena emang negara kita makin bagus, makin maju gitu kan. Tren negara maju kan return dari tabungannya, banking produknya kan memang makin lama makin turun. Which is itu bagus buat dunia usaha, bener nggak Pak Stephen? Nah, sehingga maka kita harus punya alternatif supaya tools atau alternatif tools supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan kita di masa mendatang. Nah, jadi kita harus berangkat dari goals kita di masa mendatang, tools apa yang kita pilih. Sehingga wealth management harus kita jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita di masa mendatang dengan pengelolaan keuangan. Karena di produk-produk wealth management, katakan banyakan adalah bukan produk banking, itu bisa membuat tujuan keuangan kita bisa tercapai dengan lebih baik. Instead of kalau kita hanya sekedar di produk-produk banking doang gitu Mas Dari. Ya, berarti sebenarnya semuanya akan berkerucut dan bermuara pada tujuan keuangan ya. Oke, Pak Eko terima kasih, Pak Teguh terima kasih, Pak Steven terima kasih. Kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Dan seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi. Yang ingin tahu lebih detail tentang wealth management, silakan boleh ke 0812 11 12 959. Dan kami juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa saksikan kami pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe. Serta yang mau berkomentar di kolom chat, sudah kami buka kesempatan untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo selaku Komisaris Utama BNI Asset Management, dan juga ada Pak Muhammad Teguh selaku Penasihat Keuangan Independen, serta tamu kita hari ini ada Pak Steven Suryana, beliau adalah SEVP Wealth Management dari Bank BNI. Kita masih akan terus membahas tentang
wealth management, perkembangan dan juga tantangannya. Kalau di sesi pertama tadi saya minta kesediaan dari Pak Eko, kemudian juga Pak Teguh dan juga Pak Steven memberikan gambaran ya tentang pemahaman wealth management khususnya dari Bank BNI. Tetapi di sesi kedua ini kita akan coba lebih gali dalam lagi karena kalau bicara masalah hal yang disasar dari perkembangan awal sampai dengan saat ini dan juga ke depan tidak lepas dari bentuk-bentuk strategi dari sebuah perbankan, khususnya Bank BNI, untuk meningkatkan jumlah nasabahnya. Nah, bagaimana mungkin saya mau ke Pak Steven terlebih dulu. Pak Steven, apa bentuk strategi yang dilakukan oleh Bank BNI sehubungan dengan peningkatan jumlah nasabah? Dan katanya ada layanan BNI Emerald. Nah, bagaimana Pak Steven bisa menjelaskan hal ini? Terima kasih Mas Daryl. Ya, jadi saya menyambung nih yang pembicaraan kita di sesi yang pertama ya Mas Daryl ya. Tadi bagaimana wealth management ini sebetulnya sangat resonate dengan bisnis Emerald ya, Emerald di BNI atau layanan nasabah untuk nasabah prioritas ya. Dan kalau kita lihat sebelumnya itu memang wealth management ini dipersepsikan ini kan hanya untuk nasabah prioritas gitu ya. Jadi kalau di BNI berarti produk-produk wealth management ini hanya untuk nasabah di Emerald segmen saja nih gitu ya. Jawabannya itu enggak gitu ya. Apalagi dengan tadi kita juga sudah merambah ke digital dan kita punya mobile banking di mana layanan wealth management itu juga bisa diakses melalui mobile banking. Nah, ini yang sangat membantu ya. Bahkan kita baru meluncurkan satu feature di mana nasabah yang sebelumnya itu belum mempunyai produk-produk investasi ya, dan nasabah itu bisa melakukan pembukaan rekening investasi membuka rekening SID langsung dari mobile bankingnya gitu ya. Dan ini juga bertepatan dengan peluncuran ORI 23 yang dimulai tanggal 30 Juni kemarin ya. Dan animonya itu sangat luar biasa ya, dan ini produk yang sangat bisa diakses untuk masyarakat secara umum Mas Daryl ya, karena minimum investasi cuma 1 juta. Nah, kita melihat bahwa dengan akses nasabah itu ya, jadi nasabah mass ya, nasabah mass itu bisa juga mengakses produk-produk investasi termasuk ORI, termasuk juga produk-produk reksadana yang juga termasuk yang ditawarkan oleh BNI Asset Management dengan pembelian yang sangat terjangkau. Ini sangat membantu untuk membuat nasabah itu juga bisa mengakses produk-produk wealth management di level segmen yang umum ya. Dan selanjutnya tentu kita nanti juga mengharapkan nasabah sudah dengan juga nasabah juga makin ke depannya bertumbuh dan juga mereka juga bisa meningkatkan dananya. Nah, tentu ada layanan-layanan tambahan ya yang nasabah bisa dapatkan kalau nasabah menjadi nasabah prioritas ya. Kalau di BNI kita bilangnya itu adalah nasabah Emerald ya. Nasabah bisa mendapatkan berbagai fasilitas ya, berbagai promo-promo yang menarik, dan yang juga sangat menarik itu adalah nasabah bisa mendapatkan relationship manager yang jadi nasabah akan mendapatkan dedikasi relationship manager Emerald. Tentu itu juga bisa sangat membantu nasabah waktu juga tadi Pak Teguh juga bilang kita ini kan memenuhi kebutuhan finansial nasabah ya. Jadi nasabah misalnya punya tujuan untuk menyekolahkan anaknya, untuk keperluan pensiunnya ya, untuk keperluan untuk pendidikan anak, itu semua bisa dibantu ya. Itu benefitnya dengan menjadi nasabah Emerald ya. Bahkan di BNI itu kita juga masih melayani sampai nasabah itu untuk yang high net worth individual ya, atau masuk ke dalam segmen private banking ya. Tentu nanti juga dengan layanan yang lebih baik lagi dan juga dengan dedicated RM private banking. Mungkin itu sedikit Mas Daryl update-nya. Pak Steven, mohon maaf sebelum saya ke Pak Eko dan juga Pak Teguh, dengan strategi yang Bapak sampaikan ini ada berapa persen peningkatan jumlahnya kalau by data Pak dari tahun ke tahun? Kalau kita lihat angkanya itu tetap bertumbuh ya Mas Daryl. Mungkin angka tepatnya ya nanti kita bisa sampaikan belakangan, tapi memang ini termasuk pertumbuhan yang sangat ini ya, segmen yang pertumbuhannya sangat tinggi, relatif tinggi. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Steven, terima kasih. Pak Eko, boleh sedikit berkomentar Pak, kalau kita melihat dari sebuah produk ya pasti saya yakin ada plus minusnya sebagai sebuah bentuk cara untuk
meningkatkan kapasitas atau capability dari produk itu sendiri. Nah, bagaimana Pak Eko melihat tentang keuntungan dan juga kekurangan wealth management bagi nasabah secara umum, Pak Eko? Ya, memang intinya kan sebetulnya kebutuhan nasabah itu sangat individualistik ya, Mas Daril. Jadi dari sisi misalnya ya, untuk sekolah anak itu range-nya mau sekolah di dalam negeri, mau sekolah di luar negeri, biayanya berbeda. Untuk kebutuhan pensiun, ya standar hidup atau kualitas hidup yang ingin kita capai itu masing-masing orang tuh berbeda. Ya, makanya dari sisi nasabah itu kalau bisa masuk ke segmen yang prioritas tadi, itu keuntungan utamanya memang ada yang namanya relationship manager. Dan relationship manager ini dibekali dengan pengetahuan tentang personal finance ya, financial planning. Nah, itu menurut saya itu manfaat yang paling utama, Mas Daril. Tapi dengan adanya digitalisasi, jasa dari wealth management ini bisa juga dinikmati oleh masyarakat lebih luas, Mas Daril. Ya, tadi sudah disebutkan. Dan nantinya juga BNI Wealth Management juga akan tentunya akan memberikan produk dan pelayanan edukasi ya, terutama ya bagi katakanlah kelas menengah lah, millennials yang memang harus memiliki kemampuan untuk mengelola asetnya untuk kebutuhan masa depan. Ya, saya rasa kalau dari risikonya itu risiko umum sih, Mas Daril ya. Tadi disebutkan bahwa produk-produk dari wealth management itu adalah produk investasi, ya, dan tidak ada produk investasi dimanapun, Mas Daril ya, yang tidak ada risikonya. Jadi memang nanti menjadi salah satu tugas dari RM, dari wealth management juga untuk mengedukasi ya nasabahnya untuk memahami ya, dan risiko itu bukan untuk yang dihindari, tapi risiko itu untuk dikelola. Kira-kira begitu. Menarik ya, resiko itu untuk dikelola. Itu quotes motivasi kita hari ini, insight-nya ya. Terima kasih Mbak Eka. Termasuk saya mau tahu juga nih kalau kita melihat tentang pelayanan wealth management itu kan ada yang sesuai dan juga yang ideal. Nah, ini kita masuk ke scoop yang anak muda nih. Untuk anak muda kayak saya gini, Pak Eko dan juga Pak Steven serta Pak Teguh. Apa kira-kira yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam pelayanan wealth management yang bisa dikatakan sesuai dan juga ideal? Dengan catatan mungkin asetnya mumpuni ya Pak Teguh ya. Sekarang kata-kata aset mumpuni udah nggak valid lagi, Mas Dari. Oke. Karena bisa beli produk investasi seharga secangkir kopi. Aha. Anak muda sekarang terfasilitasi banget dengan produk-produk wealth management dari bank-bank di Indonesia. Karena produk-produk wealth management nggak lagi ngomongin high network individual lagi nih. Ini udah ngomongin produk-produk investasi yang sangat mudah. Produknya apa? Macam-macam. Mulai dari yang obligasi atau sukuk retail gitu ya. Kemudian juga reksadana yang pembeliannya juga dengan uang receh udah bisa investasi. Nah, ini suatu hal yang saya kira sangat memudahkan. Bagi lembaga keuangan juga ini suatu yang harus dilakukan. Karena mungkin investasi di awal cukup besar, tapi investasi ke depannya, production ke depannya untuk produk-produk wealth management udah semakin murah. Dengan demikian apa hasilnya? Hasilnya nasabah, investor, kita semua, Mas Dari yang masih muda gitu ya, bisa memanfaatkan produk yang dulu itu baru dalam mimpi kita bisa menyampaikan, bisa belinya ya. Ingat banget saya 20 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu untuk jadi nasabahnya wealth management harus punya 1 miliar ya Pak Steven ya, atau mungkin 500 juta itu yang paling kecil, benar nggak? Nah sekarang mah udah ibarat kita beli cangkir kopi dan beli investasi harganya udah sama gitu Mas Dari ya. Jadi Apalagi banyak produk yang bisa dinikmati oleh yang muda gitu. Oke, apalagi kan sekarang Bank BNI udah lakukan sinergi ya dengan BNI Asset Management ya. Nah, ini nanti kita coba bahas lebih detail nih. Tadi Pak Eko sama Pak Steven dibilang saya masih muda, senyum. Yang Oke. masih muda tuh saya, Mas Daril. Iya. Amin, semoga kita tetap muda terus ya. Baik, Pak Eko kita break sebentar ya. Pak Ya, Steven juga nanti juga Pak Teguh boleh sharing lagi karena kita perlu tahu nih dari pengelolaan keuangan yang dilakukan termasuk tentang wealth management pasti ada bentuk sinergitas antara Bank BNI dengan BNI Asset Management. Nah, gimana sih bentuk integritas ini atau sinergi ini? Terima kasih. Seperti itu Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Tayangan ini bisa Anda simak selain di YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa coba dengarkan kami melalui stream web
Juk Musik dan juga video.com ya. Nah, sementara itu kita masih bicara bersama dengan ketiga narasumber saya hari ini. Ada Pak Eko Priyopratomo, selaku Komisaris Utama BNI Asset Management. Hadir pula Pak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen, dan juga ada Pak Stephen Suryana. Beliau adalah SVP Wealth Management dari Bank BNI. Kita masih fokus membahas tentang wealth management, perkembangan, dan juga tantangannya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada banyak keuntungan dan kelebihan dari wealth management bagi nasabah, termasuk Pak Stephen juga sudah menjabarkan beberapa strategi-strategi yang dilakukan untuk bisa meningkatkan jumlah nasabah atau layanan BNI Emerald tersebut. Nah, tinggal bagaimanakah bentuk sinerginya? Karena saya yakin Pak Stephen ini ada bentuk kolaborasi dan juga sinergi yang sangat luar biasa antara Bank BNI dengan BNI Asset Management dalam pengelolaan investasi nasabahnya. Boleh disampaikan Pak, bagaimana bentuk sinergitas tersebut, Pak Stephen? Ya, tim Mas Dario. Jadi kalau kita bicara sinergi antara Bank BNI dengan BNI Asset Management ini, kita memiliki suatu kolaborasi yang sangat kuat ya. Memang untuk layanan wealth management ini, kita mempunyai produk range yang bisa bilang end to end lah ya, Mas Dario. Jadi komplit nih kalau kita bicara sesuai dengan peraturan OJK, produk-produk yang kita bisa tawarkan saat ini BNI menawarkan itu sebagai produk wealth management. Ya, jadi saat ini kita juga selain dari bekerja sama dengan para manajer investasi, tentu dengan salah satunya itu dengan BNI Asset Management, kita juga menawarkan untuk obligasi pemerintah Indonesia, dan saat ini BNI juga sedang dalam masa periode untuk menawarkan obligasi retail Indonesia atau ORI 23 ya, yang saat ini dalam masa IPO ya, dan ini animonya sangat luar biasa, Mas Daril. Nasabah itu yang tadi yang saya bilang, masyarakat yang belum mempunyai rekening investasi pun juga melakukan aktivasi ya, jadi mereka akses untuk pembukaan rekening investasi dan nanti dibukakan SID-nya ya, single investor data ya di KSE, dan nanti dari situ nasabah baru bisa melakukan pembelian produk ORI ya, hanya dengan minimum 1 juta rupiah pun nasabah bisa berinvestasi. Dan kalau kita lihat untuk dengan sinergi dengan BNI Asset Management, saat ini BNI kita menawarkan full range ya, yang produk-produk reksadana yang ditawarkan oleh BNI Asset Management, mulai dari reksadana pasar uang ya, kita itu ada BNI AM Dana Liquid ya. Selain itu juga untuk reksadana pendapatan tetap ya, kita ada 2 produk, ada BNI AM Tickwood dan juga BNI AM Makara Investasi. Selain itu kita ada produk reksadana campuran dari BNI Asset Management, yaitu adalah BNI AM UGM Progressive Balance ya, dan tentu ada berbagai produk reksadana saham dari BNI Asset Management, yaitu BNI AM Index IDX KRI dan juga BNI AM Dana Saham Inspiring Equity Funds ya. Jadi full range yang produk-produk yang dari tempatnya Pak Eko itu ada dan bisa diakses oleh nasabah wealth management, bukan hanya di segmen Emerald tetapi juga dari sisi masyarakat umum ya, karena produk tersebut bisa diakses melalui mobile banking ya, dengan nilai minimum investasi yang sangat terjangkau. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Sedikit Pak Stephen, saya mau menyikapi tentang perkembangan digital saat ini kan yang begitu masif ya, di mana mungkin ada muncul pula layanan wealth management berbasis fintech. Nah, boleh tahu nggak kira-kira, apakah ini menjadi sebuah peta persaingan yang mungkin jadi pertimbangan juga bagi layanan wealth management Bank BNI, Pak Stephen? Iya, Mas Dari. Kalau saya bisa bilang bahwa fintech itu dalam memasarkan produk wealth management, kita tidak melihat sebagai suatu pesaing ya. Itu mungkin juga kalau kita lihat peranan fintech dalam membuat masyarakat secara umum untuk betul-betul bisa mengakses produk investasi dengan nilai yang sangat kecil ya, dan juga dengan berbagai kemudahan ya. Tadi yang Pak dari Pak Teguh juga jelaskan bahwa dulu yang namanya produk-produk wealth itu ya identik dengan nasabah prioritas atau nasabah di Emerald gitu kan, dengan minimum investasi 500 juta atau 1 miliar ya. Sekarang bisa diakses secara umum ya. Jadi dan kalau saya melihat selama beberapa tahun terakhir, jumlah investor
retail itu meningkat sangat signifikan. Jadi ini kita harus berterima kasih juga dengan teman-teman dari fintech, ya, dan memacu kita juga Mas Daryl itu untuk juga meningkatkan feature dari mobile banking untuk betul-betul bisa lebih mudah untuk bisa diakses ke berbagai produk wealth management. Ya, jadi kita sebetulnya juga melihat bahwa fintech ini ya membuat kita juga terpacu untuk bisa melayani masyarakat yang lebih mass lagi untuk bisa mengakses produk-produk wealth management. Jadi kita berkolaborasi juga ya dalam hal ini. Oke, baik-baik. Pasti berterima kasih. Nah, saya mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau dari sisi keuangan dan pengelolaannya, kan tadi disampaikan bahwa ini berbeda dengan zaman dulu ya, di mana mungkin secara investasi itu angkanya sangat luar biasa, tapi seiring perkembangan kemajuan zaman ya tidak lagi secara angka itu bisa seperti dulu, bahkan lebih terjangkau lagi. Nah, kalau dari sisi nasabah, apakah ini menjadi sebuah pertimbangan sebelum memilih perusahaan wealth management atau ada hal lain dari sisinya nasabah untuk melihat pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk memilih perusahaan wealth management. Bagaimana Pak Teguh? Lagi-lagi perusahaan wealth management itu adalah hanya sebagai pintu masuk. Yang jadi bahan pertimbangan utama adalah tujuan investasinya mau dipakai untuk apa dan mau dipakai kapan dan jumlahnya berapa. Dengan mengetahui 3 hal itu, untuk apa, dipakainya kapan, dan jumlah ending yang kita tuju itu berapa, maka kita bisa menghitung, kita bisa tahu berapa yang harus saya investasikan setiap rutinnya setiap bulan misalkan. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan berikutnya adalah bukan pada perusahaan wealth manajemennya aja, tetapi justru pada produk investasinya apa. Nah, menariknya, biasanya perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas wealth management udah melakukan screening, Mas Daryl. Udah melakukan analisis mana produk-produk yang mau ditawarkan kepada nasabahnya, sehingga memudahkan kita. Nah, baru yang terakhir pertimbangannya, kira-kira perusahaan yang menyediakan wealth management ini itu bisa memberikan analisis yang bagaimana buat saya. Kan pasti kalau produk investasi, produk wealth management itu selalu ditanya beberapa daftar pertanyaan yang menggambarkan risk profile-nya kita. Ya, menentukan risk Nah, profile. maka akan dicocokkan tuh antara risk profile-nya si nasabah atau investor ini dengan produk yang akan ditawarkan. Dan bahkan produk yang ditawarkan pun sudah melakukan analisis yang saya tadi bilang tadi. Nggak mungkinlah perusahaan yang baik, yang bonafit misalkan gitu ya, akan mengambil, memasarkan produk yang dia sendiri nggak yakin bahwa produk ini bermanfaat gitu, benar nggak? Atau produk ini, apalagi yang nggak legal, udah pasti nggak deh. Nah, sehingga kita nasabah, investor, udah pasti membutuhkan lembaga seperti ini untuk men-screening sehingga kita tidak ditawarkan produk-produk yang tidak legal dan tidak logis, kan gitu. Jadi kita dapat screening. Kan penawaran di luar sana yang direct, yang segala macam kan kadang-kadang kita sebagai awam gitu kurang begitu bisa memahami ini beneran apa iya, jangan-jangan too good to be true ya kan. Too good to be true suatu hal yang kok indah banget ya penawarannya ya gitu kan. Makin indah penawaran dan makin nggak masuk akal, justru kita harusnya makin curiga. Nah, penyedia manajemen inilah yang melakukan analisis itu dan dia nggak mungkin lah menjerumuskan nasabahnya. Bunuh diri dia kalau menjerumuskan nasabahnya. Bener nggak Pak Steven ya? Nah, itu kira-kira Mas, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat. Tapi utamanya berangkat dari kebutuhan kita, terus kemudian dari kapan waktunya segala macam kita bisa investasi besok. Produk investasinya apa kita juga harus kenal meskipun sudah dilakukan screening. Baru pilih perusahaan penyedia wealth management yang bonafit. Oke, baik-baik. Pak Eko, dari yang disampaikan oleh Pak Teguh, apakah itu juga bagian dari sebuah tantangan bisnis wealth management ke depan, Pak Eko? Atau mungkin ada hal lain yang jadi pertimbangan sehingga itu jadi sebuah tantangan, Pak Eko? Ya, mungkin kalau wealth management itu kan mengelola kekayaan ya, Mas Daryl. Dan ini memang berlaku buat nasabah prioritas yang memang sudah memiliki akumulasi kekayaan. Nah, yang menarik sebetulnya, dan ini menjadi tantangan wealth management, itu adalah mengedukasi para anak-anak muda nih, millennials. Jadi kalau mereka itu mungkin istilahnya adalah wealth accumulation, karena mereka belum punya aset ya. Mereka punya kebutuhan menyekolahkan anak, tapi mereka belum ada dananya.
mereka harus dikasih tahu bahwa harus memiliki aset ketika mereka pensiun, tapi belum ada dananya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi wealth management yang menyasar segmen pasar yang lebih luas, ya, supaya mereka itu yang dikelola itu, Mas Daril, itu bukan kekayaan yang sudah ada, ya, tetapi dari gajinya mereka itu harus diajarkan untuk melakukan investasi secara reguler, ya. Jadi mereka sedang membangun kekayaan, ya. Jadi building wealth atau wealth accumulation itu yang menjadi tantangan bagi wealth management, dan ini akan sangat memberikan manfaat ya, Mas Daril. Kalau kita mau berhenti merokok gitu ya, bayangin aja gitu, setiap hari kalau kita bisa menyisihkan senilai kita membeli rokok selama 1 bulan, Mas Daril ya, itu kalau ditabungkan secara rutin ya melalui mobile banking yang merupakan jasa dari wealth management, itu bisa dihitung miliaran itu, Mas Daril, kalau kita bisa menabungnya sejak masih muda ya. Itu gitu, Mas Daril. Mas Daril, dikit Ya, nambahin Mas Daril. boleh. Boleh ya. Jadi banyak penyedia wealth management sekarang, benar kata Pak Eko tadi, ada wealth management, ada wealth accumulation. Mulai menyasar nih penyedia-penyedia, kan bank itu udah mulai menyasar eh, produk-produk wealth managementnya di segmen wealth accumulation gitu. Jadi Oke. dia mulai udah dijaring nih sejak muda ini dan masukkan ke dalam jaringan mereka, ke dalam wealth managementnya. Tapi bukan hanya sekedar mengelola yang sudah ada, tapi juga mulai dari wealth accumulation. Nah ini kita bisa manfaatin banyak nih yang muda-muda nih terhadap produk-produk yang wealth management ini, gitu Mas Daryl. Ini tantangan juga untuk Pak Steven Surya dan juga tim ya, untuk bisa menangkap momentum itu ya, Pak Teguh ya. Oke, saya pikir tadi Pak Teguh Pasti. mau nambah sedikit tentang cara berhenti merokok dan menyimpan uangnya, tapi ternyata tidak. Ini salah salah asumsi saya. Nah, di sesi terakhir mungkin kita akan fokus terhadap apa saja yang akan dilakukan menyikapi tentang peluang dan juga tantangan dari perbankan Indonesia, khususnya dari BNI Emerald ya, untuk bisa mengembangkan bisnis wealth management. Bagaimana pandangan BNI Emerald tentang hal ini, Pak Steven? Ya, terima kasih Mas Daryl. Jadi kalau kita melihat untuk peluang ya, saya lihat peluangnya dari data LPS. Kalau kita lihat data untuk nominal simpanan 500 juta ke atas selama 1 tahun terakhir dari bulan Maret 2022 ke 2023 itu mencapai pertumbuhan 7,5%. Nah, kalau kita bicara untuk di segmen nasabah Emerald sendiri, ya, untuk pertumbuhan dana di atas 500 juta itu kita bertumbuh kurang lebih sekitar 4% ya di bulan April 2023 dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya. Jadi cukup inline ya dengan pertumbuhan pasar. Tapi kalau kita bicara secara khusus untuk dana investasi, jadi ini AUM investasi untuk di segmen Emerald itu kita selama 1 tahun terakhir itu bertumbuh cukup signifikan di 18%. Ya jadi double digit nih. Ya jadi memang kalau kita lihat animo untuk berinvestasi itu masih sangat besar. Ya ini tentu peluang yang yang kita lihat ya. Kalau kita lihat tantangannya ya memang kalau saat ini kondisi global itu tentu menjadi suatu pertimbangan ya. Dan kalau kita lihat juga kenaikan suku bunga di Indonesia dalam waktu mungkin 2 tahun terakhir ini ya karena memang adalah imbas dari kenaikan suku bunga global ya. Dan di sini kita juga melihat bahwa pada saat kenaikan suku bunga, jadi juga mungkin tadi ada sedikit behavior dan nasabah itu juga lebih tertarik lagi untuk melihat alternatif produk-produk investasi yang ditawarkan. Nah, ke depannya tadi juga kita sudah bahas bagaimana memanfaatkan digital ya dalam mengembangkan bisnis wealth. Yang tadi yang saya sempat sampaikan bahwa untuk nasabah Emerald ini memang ini adalah segmen khusus karena adalah segmen prioritas, juga nanti mendapatkan berbagai fasilitas dan juga mendapatkan dedicated RM ya. Nah, tetapi dengan kita mempunyai digital ini, kita bisa merambah masyarakat secara umum. Ya tentu kita harapkan yang tadi ya, yang wealth accumulation ya, tadi yang Pak Eko sampaikan itu relevan banget ya.
target-target kita memang milenial nih ya, yang baru mau berinvestasi, mengakumulasikan dananya itu untuk tujuan-tujuan jangka panjang. Dan ini yang kita terus edukasi, karena apakah misalnya kita bilang bahwa deposito dan tabungan itu sudah ketinggalan zaman? Oh tidak ya, deposito dan tabungan itu adalah produk perbankan dan kita juga sangat fokus di sana gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara misalnya tadi misalnya untuk pendidikan anak yang masih sekitar 10 tahun lagi, 15 tahun lagi untuk nanti kuliah, ada alternatif lainnya ya. Kalau ini yang mungkin yang kalau kita bicara dengan orang tua kita dulu, dananya untuk pendidikan anak di mana? Ya, saya taruh di tabungan juga gitu kan. Nah, padahal kalau untuk jangka panjang dan juga nanti kita melakukan assessment terhadap risk profile dari nasabah, kita bisa merekomendasikan berbagai produk yang mungkin bisa memberikan return yang lebih baik, ya tentu dengan resiko yang terukur gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan dengan melalui wealth accumulation ini, kita juga bisa mengembangkan dari masyarakat yang sudah mulai berinvestasi, nanti mereka sudah bisa di-upgrade juga menjadi nasabah Emerald ya. Dan untuk beberapa yang sangat top, kita juga mempunyai fasilitas untuk layanan private banking, ya tentu dengan berbagai fasilitas yang lebih baik. Jadi contohnya kita juga ada airport limo, ya, airport assistant, dan juga kita punya berbagai merchant discount ya dari berbagai groceries maupun juga dari restoran-restoran yang ada di Indonesia, dan tentu adalah mendapatkan advice yang baik dari para relationship manager, baik dari relationship manager Emerald maupun private banking. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mas Daryl. Ini full services yang diberikan ya sama Pak Sebastian. Nah, apakah ini mungkin membuat kita itu tidak perlu lagi memantau dan juga memilih sendiri instrumen investasi yang kita sasar, Pak Teguh? Karena kan secara tidak langsung kan kita udah mempercayakan semuanya nih, pengelolaan kekayaannya tuh ke pihak lain ya, dalam hal ini adalah wealth management. Perlu nggak kita memantau dan juga memilih lagi? Kalau milih, memantau, memahami tetap harus. Karena produk ini produk yang ada benefit dan juga ada risiko. Sehingga kita harus aware, kita harus tahu produk yang kita gunakan ini produk yang jenisnya kayak gimana. Kembali ke untuk mencapai tujuan keuangan kita. Saya nih mau berangkat dari satu kota ke kota yang lain, pakai armada mana kan saya harus tahu supaya armada ini, transportasi ini mau pesawat, mau kereta, mau mobil, bisa mengantar saya nyampe ke tujuan saya. Nah, kalau saya asal jalan, asal pakai kereta tujuannya berbeda kan nggak nyampe tuh tujuan kita, benar nggak? Sehingga awareness kita, pemahaman kita terhadap produk, kita jangan masa bodoh gitu ya. Saya udah percayakan, enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, konsepnya benar nggak? Jadi kita harus pahami dulu, kita tahu risikonya kayak gimana, kita yakin apa enggak bahwa ini produk ini bisa mengantarkan saya mendekatkan kepada tujuan paling tidak gitu, mendekatkan sama tujuan keuangan saya, sehingga memilih tetap harus ada di kita. Call-nya ada di kita, risikonya ada di kita loh, bukan di tempatnya nggak bisa komplain ke Pak Stephen dong pilih kita kok gitu ya. Makanya jangan komplain di kemudian hari. Kita tanggung jawab kita untuk mengelola keuangan kita, bahwa kita menggunakan wealth management di bank misalkan gitu, hanya sekedar tools untuk membantu kita aja melakukan analisis, membantu memilihkan. Jadi sifatnya membantu untuk kita memilih, yang memilih tetap kita. Gitu Mas. Kita masih tetap bertanggung jawab atas apa yang kita pilih ya, Pak Teguh ya. Singkatnya seperti itu. Baik, Pak Eko, terakhir kalau kita melihat perkembangan dari bisnis wealth management ini kan diwajibkan ya, saya menggunakan kata diwajibkan, membawa pengaruh positif untuk industri keuangan Indonesia. Nah, bagaimana hal ini bisa dilakukan dan juga bisa terjadi di Indonesia, Pak Eko? Ya, Mas Daryl, sebetulnya kan dulu kita pernah dengar yang namanya saving society, which is itu kita harus berterima kasih dengan dunia perbankan ya, Mas Daryl. Saya ingat dulu tahun 88 ya, tahun 80-an itu orang yang banyak banget yang masih nabung di celengan, di bawah bantal, di lemari gitu, kemudian masuk ke rekening-rekening bank ya. Nah, saving society itu sudah berhasil lah ya, walaupun mungkin yang belum bisa berhasil itu adalah saving regularly. Nah, ini yang paling penting nih, khususnya bagi masyarakat millennials untuk bisa mengakumulasi kekayaan untuk digunakan di masa depan. Jadi akumulasi kekayaan itu bukan untuk
pamer-pamerkan Mas Daril ya, tapi untuk dimanfaatkan di kebutuhan masa depan. Tantangannya sekarang adalah membangun investing society ya. Jadi orang itu berapapun penghasilannya, dia itu harus invest ya, tidak bisa tidak karena ada kebutuhan masa depan yang dananya tidak sedikit untuk bisa diakumulasi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan eh, era digitalisasi ini, pelayanan wealth management juga sudah bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ya, bahkan dengan mereka yang UMR pun, Mas Daril, itu ada kebutuhan dana darurat, Mas Daril misalnya ya. Nah, UMR itu mereka harus punya dana darurat. Jadi tujuan utama yang pertama dalam kehidupan secara finansial itu mereka harus punya tabungan dana darurat. Dan itu kita bisa memulai dengan menggunakan mobile banking, ya, berinvestasi di reksadana pasar uang. Nah, itu saja sudah memberikan dampak yang luar biasa kalau kita bisa membangun kebiasaan menabung secara reguler. Itu kira-kira sekali. Baik, ini waktunya semakin mepet. Saya berikan masing-masing 1 menit saja deh untuk ambil konklusinya, nanti ditutup dengan Pak Eko. Boleh ke Pak Steven. Pak Steven, apa yang mau jadi konklusi penyampaian pada pagi hari ini? Silakan. Jadi dari saya mungkin menyampaikan bahwa bisnis wealth management ini sesuatu yang mungkin masih relatif baru ya, tetapi kita melihat sudah mulai mendapatkan penerimaan yang sangat baik dari masyarakat secara umum. Ya tentu kita harapkan melalui wealth management ini tadi ya kita bisa betul-betul membantu masyarakat secara umum itu dalam mencapai tujuan finansial mereka. Ya, jadi konsep untuk bukan hanya wealth management, tetapi juga wealth accumulation ya yang tadi disampaikan Pak Eko itu, kita juga betul-betul bisa melakukan ini kepada masyarakat umum sehingga bisa betul-betul menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan peluang dari bisnis wealth management ini. Oke, baik. Pak Teguh, singkat saja. Baik, kita harus naik kelas dalam pengelolaan keuangan kita sehingga produk dari wealth management itu bisa mengantarkan kita tetap harus bertanggung jawab kepada produk-produk keuangan yang kita pilih dan terus kita meningkatkan literasi kita sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pengelolaan keuangan kita. Semoga bermanfaat, Mas Dari. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pak Eko, silakan kita kunci dengan konklusi Pak Eko. Ya, jadi mudah-mudahan para smart listener, Mas Daril, jangan menganggap wealth management itu hanya untuk orang-orang yang sudah memiliki aset, ya, tetapi kita bisa memanfaatkan untuk diri kita, berapapun penghasilan kita, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan. Baik, baik. Pak Eko, terima kasih kesediaan waktunya pagi hari ini sudah berbagi banyak sekali hal yang berhubungan dengan wealth management. Pak Steven Suryana, terima kasih. Salam untuk tim, selamat beraktivitas. Dan juga Pak Teguh, terima kasih. Safe flight ya Pak ya. Semoga sampai Jakarta dengan selamat dan kita bisa ketemu lagi di program perbincangan berikutnya. Nah, bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang cuplikan acara ini, silakan Anda bisa coba follow Instagram di @BNI-Asset-Management karena banyak sekali cuplikan-cuplikan dari program yang kami simpan di sana. Dan semoga acara ini bermanfaat. Kita pamit undur diri. Saya Daniel Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Steven Suryana. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Baik. Terima kasih Mas Terima Daril. kasih Pak Eko. Terima kasih Mas Mas Daril. Steven, terima kasih. Pak Teguh, terima kasih. Mas Anggi dan teman-teman wealth management. Terima kasih banyak ya. Aku live ya.